Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mikir, gimana sebetulnya para ahli itu mempelajari kenapa kita melakukan sesuatu? Pertanyaan bagus tuh. Nah, hari ini kita bakal bongkar pertanyaan fundamental itu. Kita ada sumber menarik nih, sebuah terjemahan subbab yang membandingkan dua cara pandang utama dalam psikologi. Betul, dua kacamata yang beda banget lah ya. Misi kita kali ini, ngertiin kenapa ada pendekatan yang ngelihat Anda sebagai bagian dari grup besar, sementara yang lain malah fokus ke Anda sebagai individu yang unik. Oke, mari kita mulai bedah. Siap. Jadi, ini tuh perbedaan inti banget soal gimana kita cari tahu alasan orang bertindak. Iya kan? Satu pendekatan, yaitu tadi, lihat pola besar di kelompok. Yang satunya lagi, itu gali lebih dalam ke pengalaman satu persatu orang. Tujuannya agak beda emang. Oke, nah, sumber kita ini jelasin pendekatan yang katakanlah mainstream atau umum di psikologi, itu sering mulainya dari belajar kelompok. Tujuannya buat cari tahu di mana sih letak perbedaan antar orang. Misalnya ya, kepribadian atau tingkat kecerdasan gitu. Iya, perbedaan individual lah istilahnya. Mereka pakainya metode yang namanya desain perbandingan kelompok, Group Comparison Designs. Tepat sekali. Terus, buat lihat nih, perbedaan antar kelompok itu beneran ada atau cuma kebetulan aja, mereka pakai alat analisis namanya statistik inferensial. Oh, yang kayak uji T, ANOVA gitu ya? Nah, itu dia. Itu tuh alat matematis aja buat bantu peneliti narik kesimpulan soal kelompok besar, tapi dari sampel yang lebih kecil. Mereka cari beda yang secara statistik signifikan. Sebentar, signifikan di sini artinya apa ya? Apa pasti bedanya gede atau penting gitu? Nah, ini poin bagus. Signifikan secara statistik itu gampangnya gini. Kecil banget kemungkinannya perbedaan yang kelihatan itu cuma karena acak atau untung-untungan. Oke, jadi bukan karena kebetulan. Iya, tapi itu nggak otomatis berarti bedanya itu besar atau penting banget secara praktis di lapangan atau berlaku sama rata buat setiap orang di kelompok itu. Nah, disinilah pendekatan kedua masuk, kasih lihat dari sudut lain. Oke. Jadi, apa nih alternatifnya menurut sumber kita? Alternatifnya itu pendekatan analisis perilaku. Nah, kalau ini, pendekatannya justru sengaja fokus banget pelajari perilaku individu secara mendalam. Individu ya, bukan kelompok. Betul. Tujuannya bukan cari beda antar orang, tapi malah mau identifikasi prinsip umum gimana sih perilaku itu bekerja, gimana perilaku dipelajari, gimana dipertahankan. Prinsip ini dianggapnya berlaku universal. Universal? Maksudnya universal gimana tuh? Universalnya gini, prinsip dasarnya itu konsisten. Berlaku buat satu orang di situasi beda-beda, berlaku juga lintas spesies, kadang temuan di merpati atau anjing itu relevan buat pahami manusia, terus berlaku juga di konteks beda-beda. Lab, rumah, sekolah, sama aja prinsipnya. Wah, menarik. Metodenya gimana? Metodenya juga khas, namanya desain subjek tunggal, single subject designs. Alasannya cukup mendasar sih. Yang berperilaku itu kan individu ya, bukan kelompok secara abstrak gitu. Oke. Coba kita bikin lebih konkret deh. Sumber kita kasih contoh bagus soal metode ngajar. Misalnya bandingin metode A yang baru sama metode B yang lama. Gimana dua pendekatan ini lihatnya? Oke. Pendekatan kelompok itu bakal ambil katakanlah dua kelas. Kelas 1 pakai metode A, kelas 2 pakai metode B. Udah selesai, mereka hitung nilai rata-rata tiap kelas. Rata-rata ya? Oke. Mungkin hasilnya, kelas A rata-ratanya 85, kelas B rata-ratanya 75. Secara statistik, wah bedanya signifikan nih kesimpulan standarnya. Ya, metode A rata-rata lebih bagus. Tapi, nah, di sini nih sumber kita mulai kritis ya kan? Rata-rata 85 itu kan bisa nutupin banyak cerita di dalamnya. Persis! Mungkin aja ada siswa, sebut aja Budi, di kelas A itu nilainya malah anjlok pakai metode A. Nggak cocok dia. Tapi ya nilainya ketelan sama rata-rata kelas yang tinggi itu. Betul sekali. Dan sebaliknya, di kelas B yang rata-ratanya lebih rendah, 75 tadi, bisa jadi ada siswa kayak Siti yang malah nilainya naik pesat pakai metode B, metode lama itu. Wah, iya juga ya. Angka rata-rata itu gagal nangkep ceritanya si Budi sama si Siti. Nggak ngasih tahu kita apakah metode A itu beneran efektif buat tiap anak atau bahkan buat mayoritas anak sekalipun. Oke, kontrasnya jelas banget. Terus, gimana analisis perilaku nangani contoh yang sama? Buat tahu metode A ini efektif atau enggak?
Nah, kalau analisis perilaku fokusnya ke satu siswa, kita sebut aja Andi. Pertama, ukur dulu nilai-nilai si Andi pas masih pakai metode lama, metode B. Ini namanya fase baseline. Baseline, oke? Titik awal gitu ya? Iya, gambaran kemampuan awal Andi lah. Terus, baru terapkan metode A. Nah, selama metode A ini jalan, diamati terus secara cermat gimana nilai Andi berubah. Ini fase intervensi. Diamati terus ya, nggak coba di akhir? Betul, bahkan kadang buat makin yakin perubahannya itu gara-gara metode A, peneliti bisa aja balik lagi sebentar ke metode B, namanya fase reversal. Buat lihat, nilainya balik lagi nggak kayak di baseline awal. Ah, jadi bandinginnya bukan sama kelas lain, tapi sama performa si Andi sendiri sebelumnya. Wah, itu jadi personal banget ya, ngelihat progresnya. Tepat sekali. Si Andi jadi kontrol buat dirinya sendiri. Desain kayak gini otomatis udah memperhitungkan faktor uniknya si Andi, ya genetiknya lah, sejarah belajarnya dia gimana. Jadi lebih kelihatan sebab akibatnya di individu itu ya? Iya, kalau kita tarik ke gambaran besar nih, pendekatan ini bikin kita bisa nentuin dengan lebih yakin apakah sebuah intervensi kayak metode A tadi itu beneran efektif buat individu spesifik itu. Informasinya jadi jauh lebih personal dan bisa langsung dipakai. Jadi intinya apa nih dari sumber kita? Kayaknya analisis perilaku ini percaya banget ya. Kalau mau benar-benar paham dan bantu orang berubah, kita harus lihat datanya di level individu. Nggak cukup cuma lihat rata-rata kelompok aja. Karena Anda itu unik. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Kalau kita tahu nih, keunikan individu tuh krusial banget buat paham apakah sesuatu beneran jalan atau enggak. Entah itu metode belajar, strategi diet, program latihan, atau terapi sekalipun, gimana Anda bisa pakai wawasan ini? Gimana caranya? Gimana Anda bisa lebih kritis gitu waktu lihat ada solusi atau saran yang diklaim cocok buat semua orang? Dan mungkin gimana Anda bisa lebih fokus, cari tahu apa sih yang benar-benar efektif buat Anda pribadi, bukan cuma ngikutin rata-rata orang lain. Nah, itu dia. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya.